Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Holida NIM 41248 dari kelas Filsafat Umum Ekosb. Di sini saya akan menjelaskan filsafat dengan yang hubungannya dengan jurusan yang saya ambil, yaitu ekonomi syariah. Filsafat sebenarnya merupakan studi tentang hakikat, realitas, dan keberadaan soal apa yang mungkin diketahui serta perilaku yang benar atau salah. Filsafat berasal dari kata Yunani, filosofia, yang berarti cinta kebijaksanaan. Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah atau sistem ekonomi koperasi berbeda dari kapitalisme, sosialisme, maupun negara kesejahteraan. Filsafat ilmu sebagai cabang dari ilmu filsafat dan sekaligus sebagai mother of science berperanan memberikan ide atau fondasi dasar peletakan ilmu-ilmu pada umumnya termasuk ilmu ekonomi. Sebagaimana fungsinya filsafat umum akan memberikan dasar-dasar dan sekaligus semua ilmu secara hakiki akan kembali kepada induknya. Filsafat ilmu diperlukan kehadirannya di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat. Sekarang, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tergantung pada perkembangan yang cepat dan metodologi baru yang berkaitan dengan bermacam-macam masalah yang pelik dan dinamis. Filsafat ilmu berperan terhadap perkembangan ilmu ekonomi menuju peningkatan ilmu pengetahuan dan peralatan analisis ekonomi serta meningkatkan kualitas ilmuwan sarjana ekonomi yang mampu berpikir, bersikap, dan bertindak sebagai ilmuwan yang bijaksana. Peranan filsafat ilmu terhadap ilmu ekonomi yaitu: 1. Berperan sebagai sarana pengujian penalaran ilmiah. Yang kedua, berperan sebagai sarana merefleksi, menguji, mengkritik asumsi dan metode keilmuan. Dan yang ketiga, berperan sebagai sarana memberikan dasar logis terhadap metode keilmuan. Untuk mengembangkan ilmu ekonomi diperlukan strategi yang tepat dan berjalan seiring dengan spiritualisasi, ekspresi, estetika, dan sosialisasi nilai-nilai kemanusiaan. Ilmu ekonomi, khususnya di Indonesia, harus dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek moral dan etika yang berlaku sehingga dalam implementasinya dan penerapannya tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang bersifat jujur dan transparan serta menjaga keseimbangan serta kelestarian lingkungan alam. Peranan perguruan tinggi sangat diperlukan untuk mencetak ilmuwan-ilmuwan yang handal dan berkualitas serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan dapat menjaga kelestarian lingkungan alam. Tokoh filsafat alam yang kedua adalah tokoh filsafat alam yang menurut saya berpengaruh dalam kehidupan adalah Al-Ghazali. Al-Ghazali mempunyai nama lengkap Ibnu Hamid atau Muhammad. Al-Ghazali mempunyai nama lengkap Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi yang bergelar Hujatul Islam. Dilahirkan di Tusi, sekarang dekat Mesut, salah satu daerah Khurasan, sekarang masuk wilayah Iran, tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Di tempat ini pula dia wafat dan dikuburkan pada tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi. Dalam usia yang relatif belum terlalu tua, yaitu 55 tahun. Ayah Imam Al-Ghazali adalah seorang yang soleh dan seorang wirai, tidak makan sesuatu kecuali dari hasil pekerjaannya sendiri. Beliau bekerja sebagai memintal benang wol dan menjualnya di tokonya di Tus. Dengan kehidupan yang sederhana itu, ayah Al-Ghazali menekuni sufi dan menjadi ahli tasawuf yang hebat di tempatnya. Ketika sakit keras sebelum ajalnya tiba, ia berwasiat kepada sahabat dekatnya, seorang ahli sufi bernama Ahmad bin Muhammad Ar-Rozakani, agar dia bersedia mengasuh Al-Ghazali dan saudaranya yang bernama Ahmad. Al-Ghazali kecil mula-mula belajar berbagai keilmuan di Tusi pada Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Razakani, orang tua asuh Al-Ghazali. Kemudian ia berpindah ke Jurjan untuk menimba ilmu pada Imam Abi Nasr Al-Ismaili setelah mempelajari berbagai ilmu di Jurnan.
Maka ia berpindah ke Naishabur untuk menimba ilmu pada Imam Dia al-Din al-Juwaini yang terkenal dengan sebutan Imam Al-Haramain, direktur Madrasah Al-Nizamiyah ketika itu. Dalam tempaan Imam Al-Juwaini, dalam tempaan Imam Al-Juwaini inilah Al-Ghazali mendalami fikih mazhab, usul fikih, mantik, ilmu kalam, filsafat hingga ajal memisahkan keduanya. Di Naisabur ini Al-Ghazali tampak kecerdasannya mendalam, pengamatannya, kuat hafalannya, dapat menyelami makna secara mendalam dan cakap dalam berdebat. Al-Ghazali merupakan pemikir muslim yang memberikan kontribusi besar dalam keilmuan Islam. Ia selalu hidup berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari suasana baru, untuk mendalami pengetahuan dan mengajarkan pengetahuan. Pengembaraan dan pengalaman intelektualnya itu dituangkan dalam karya autobiografinya dalam kitab Al-Munqidh min Al-Dalal. Al-Ghazali sosok yang sangat unik dalam dunia pemikiran. Banyak dari karya-karyanya menjadi objek penelitian menarik minat kalangan pecinta ilmu dan akademisi, mulai dari kalangan dalam umat Islam mandiri insider maupun dari kalangan non-muslim atau orientalis outsider. Dalam mengkaji pemikiran, Al-Ghazali sedikitnya terbagi menjadi 3 kelompok. Pertama, kelompok yang kagum dan fanatik sehingga pro terhadap pemikiran Al-Ghazali. Kedua, kelompok yang menganggap bahwa Al-Ghazali banyak melakukan kesalahan dalam berkarya. Kelompok ini kontra terhadap Al-Ghazali. Ketiga, kelompok yang objektif menilai Al-Ghazali dari karya-karya dan perjalanan hidupnya. Perbedaan terbesar pemikiran Al-Ghazali dengan karya-karya Aquinas dalam teologi Kristen terletak pada metode dan keyakinan. Secara tegas, Al-Ghazali menolak segala bentuk pemikiran filosof metafisik non-Islam seperti Aristoteles yang tidak dilandasi dengan keyakinan akan Tuhan. Sedangkan Aquinas mengakomodasi buah pikir filosof Yunani, Latin, dan Islam dalam karya-karya filsafatnya. Filosof Muslim yang diyakini sebagai seorang perintis metode skeptisme sangat saklek. Ia secara tegas menolak segala bentuk pemikiran filsafat metafisik yang berbau Yunani. Dalam bukunya berjudul The Incoherence of Philosophers, Al-Ghazali mencoba meluruskan filsafat Islam dari pengaruh Yunani menjadi filsafat Islam yang didasarkan pada sebab akibat yang ditentukan Tuhan atau perantaraan malaikat. Upaya membersihkan filsafat Islam dari pengaruh para pemikir Yunani yang dilakukan Al-Ghazali itu dikenal sebagai teori okasionalis. Sosok Al-Ghazali boleh dibilang sangat sulit untuk dipisahkan dari filsafat. Bagi dia, filsafat yang dilontarkan pendahulunya, Al-Farabi dan Ibnu Sina, bukanlah sebuah objek kritik yang mudah namun juga menjadi komponen yang penting buat pembelajaran dirinya. Filsafat dipelajari Al-Ghazali secara serius saat dia tinggal di Baghdad. Sederet buku filsafat pun telah ditulisnya. Salah satu buku filsafat yang disusunnya antara lain Maqasid al-Falasifa, The Intention of the Philosophers. Lalu ia juga menulis buku filsafat yang juga sangat termasyhur, yakni Tafahud al-Falasifa, The Incoherence of the Philosophers. Al-Ghazali merupakan tokoh yang memainkan peranan penting dalam memadukan sufisme dengan syuriah. Konsep-konsep sufisme dengan sangat baik dikawinkan sang pemikir legendaris dengan hukum-hukum syariah. Ia juga tercatat sebagai sufi pertama yang menyajikan deskripsi sufisme formal dalam karya-karyanya. Al-Ghazali juga dikenal sebagai ilmu sunni yang kerap mengkritisi aliran lainnya. Ia tertarik dengan sufisme sejak usia yang masih belia. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.